Sahabat, selama ini kita tahu ada dua jenis perokok, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang merokok secara langsung, menghisap rokok secara langsung. Sedangkan perokok pasif adalah orang yang tidak merokok tetapi terkena paparan asap rokok dari si perokok aktif atau dari orang lain. Nah, di luar dua kelompok tersebut, sejumlah ahli kesehatan menyebutkan bahwa ada potensi bahaya dari paparan asap rokok di sekitar kita, yang secara tidak langsung tidak disadari juga bahwa ternyata asap rokok yang dihembuskan ke udara itu menyimpan potensi bahaya yang lain yang disebut dengan third hand smoke. Karena bahayanya, third hand smoke ini diberi julukan the silent killer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Rahmat Apandi, senang rasanya dapat kembali menjumpai para sahabat semua, tentu dengan harapan sahabat semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu. Dengan spirit berbagi cerita dan inspirasi, saya Rahmat Apandi kali ini menghadirkan video lanjutan dari video-video saya sebelumnya. Silahkan Anda cek, ada 3 video saya sebelumnya yang membahas tentang bahaya asap rokok bagi kesehatan kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, sebagai kelanjutan dari video tersebut, kali ini saya ingin membawakan sebuah tema tema tentang bahaya asap rokok yang secara tidak langsung kitalah menjadi carrier-nya, kitalah yang menjadi mata rantai dari bahaya asap rokok tersebut bagi orang-orang di sekitar kita. Dia adalah third hand smoke. Apa itu third hand smoke? Baik, sebelum menceritakan dulu tentang third hand smoke, atau kita singkat saja THS lah gitu, biar tidak belibet nih lidahnya. Third hand smoke atau THS ya. Nah, sebelum menceritakan tentang itu, saya akan berikan dulu sebuah ilustrasi ya. Misalkan seperti ini, di sebuah keluarga ada seorang ayah atau anggota keluarga lain yang ingin merokok. Dia merasa bertanggung jawab nih terhadap kesehatan keluarganya. Dia merokok di luar rumah, dia pergi keluar rumah, mungkin di teras atau di depan rumahnya gitu ya. Kemudian dia merokok di sana 1 atau 2 batang. Setelah itu dia masuk ke rumah. Perasaannya sih atau pikirannya tidak ingin menjadikan anggota keluarganya itu terpapar atau menjadi si perokok pasif. Gitu. Nah, apakah pemikiran tersebut benar? Ternyata salah. Karena apa? Asap rokok, zat-zat kimianya itu tidak hilang. Inilah yang disebut dengan residu asap rokok. Apa itu residu asap rokok? Residu asap rokok ini adalah THS tadi yang saya sebutkan. Jadi seperti ini. Ketika misalnya seorang ayah tadi merokok di teras, kemudian sudah bersih nih badan saya, sudah tidak mencemari atau tidak menjadikan keluarga saya sebagai perokok pasif. Kemudian setelah merokok dia masuk ke ruangan. Padahal di dalam tubuhnya bisa jadi dia membawa residu asap rokok. Mengapa demikian? Nah, ternyata menurut penelitian yang dilakukan di Amerika, bahwa zat-zat kimia yang terdapat di dalam asap rokok itu tidak hilang. Tetapi dia mengendap, turun, dan menempel pada permukaan apapun yang ada atau yang terkena paparan asap rokok tersebut. Ya, bisa pada meja, kemudian kursi, perabotan rumah tangga, tembok, lantai, bahkan pada rambut Anda, baju Anda, kulit wajah Anda, itu bisa terpapar THS. Nah, bayangkan ketika Anda sudah merokok di luar, merasa aman, merasa ceritanya bertanggung jawab lah, tidak ingin menjadikan keluarganya sebagai perokok pasif, padahal ternyata dia membawa sebuah potensi bahaya yang ketika masuk, dia ke rumah bercengkrama dengan anggota keluarganya, mungkin memeluk anaknya, menciumnya, secara tidak langsung dia menularkan tuh bahaya asap rokok itu kepada anggota keluarganya. Nah, melansir dari Mayo Clinic, third hand smoke atau THS adalah sisa-sisa nikotin dan zat kimia lainnya yang menempel pada permukaan benda atau permukaan apa saja di sebuah ruangan yang terpapar asap rokok. Dan, nah ini bahayanya. Menurut Cancer Treatment Center of America, third hand smoke ini bisa menempel pada benda atau pada permukaan benda selama bertahun-tahun. Tidak dapat membayangkan saya bagaimana seorang anggota keluarga atau keluarga lainnya yang harusnya kita sayangi, kita cintai, kemudian kita pulang dari sebuah tempat yang tempat tersebut merupakan lingkungan orang-orang perokok, kita ke sana ternyata membawa THS ke rumah. Dan secara tidak langsung makanya disebut silent killer itu karena apa? Karena kita tidak menyadarinya. Secara tidak langsung kita jadi mata rantai dari bahaya asap rokok tersebut. Bahaya paparan asap rokok tersebut.
Zat apa saja sih yang terkandung di dalam THS itu? Nah, seperti yang dilansir Mayo Clinic tadi, bahwa third hand smoke ini adalah sisa-sisa nikotin dan zat kimia lainnya. Di antaranya adalah tar. Anda tahu tar? Sejumlah orang menyebutkan bahwa tar itu singkatan dari total aerosol residue. Jadi jumlah zat-zat kimia yang terhadap di udara yang mengendap, ya, menempel di permukaan. Di antaranya adalah nikotin dan sebagainya. Silahkan Anda cek video saya sebelumnya yang ini, ya, betapa bahayanya. Dan secara tidak langsung, kitalah menjadi mata rantai penyebar bahaya asap rokok itu kepada orang-orang di sekitar kita. Saya membaca sebuah artikel di media online, yaitu di YesDoc. Di sana dituliskan bahwa bahaya THS ini adalah bisa menyebabkan kematian atau sindrom kematian mendadak pada bayi, infeksi saluran pernapasan, infeksi telinga, asma, dan lain-lain. Nah, sahabat, lalu pertanyaannya adalah bagaimana third hand smoke ini bisa menyebar? Siapa saja yang terkena paparannya dan bagaimana cara menghindarinya? Baik, jadi THS ini bisa menyebar atau orang bisa terkena THS itu dengan cara menghirupnya, secara tidak sengaja tentunya ya, karena nggak mungkin orang secara sengaja menghirup gitu. Jadi dengan cara menghirupnya. Yang kedua dengan cara menelannya. Nah, proses menelan ini tentu tidak sengaja juga, bisa melalui makanan, ya, atau melalui tangan yang dimasukkan ke dalam mulut. Nah, sejumlah ahli kesehatan menyebutkan bahwa orang yang beresiko tinggi, yang rentan terhadap paparan THS ini adalah bayi dan anak-anak kecil. Mengapa demikian? Bayi dan anak-anak kecil itu biasa memasukkan tangannya ke dalam mulut, ya kan? Dia setelah memegang benda-benda apa yang di sekitarnya, kemudian dia sering memasukkan tangannya ke dalam mulut. Pada saat itulah si bayi dan anak kecil bisa terpapar THS. Siapa saja yang dapat terpapar THS? Ya siapa saja, orang-orang yang ada di sekitar situ, ya. Bisa orang tua, kakek, nenek, laki-laki, perempuan, remaja, dan bayi dan anak-anak kecil yang merupakan golongan yang sangat rentan terpapar THS. Ya, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah tentu menciptakan mengkondisikan lingkungan yang 100% bebas dari asap rokok. Dan hal yang terpenting adalah Anda berhenti merokok. Ya, dengan demikian lingkungan di sekitar kita, lingkungan rumah di dalam rumah kita akan terbebas dari asap rokok. Dan itulah bentuk tanggung jawab kita, bentuk kasih sayang kita, bentuk kecintaan kita kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang tercinta di sekitar kita, anggota keluarga kita. Berhenti merokok adalah cara efektif untuk menciptakan kondisi lingkungan yang 100% bebas dari asap rokok. Nah, sahabat, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan itu bisa menginspirasi, menambah pengetahuan kita. Ternyata di sekitar kita yang secara tidak sengaja kitalah yang menjadi carrier-nya, menjadi mata rantai yang membawa bahaya dari paparan asap rokok yang saya ceritakan tadi bisa menempel pada apapun, termasuk pada anggota tubuh kita. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jika bermanfaat video ini, silahkan Anda share, ya, like, komen, dan tentu saja bagi Anda yang belum subscribe, jangan ragu karena tidak ada ruginya untuk subscribe channel ini. Demikian, sampai jumpa pada video berikutnya bersama Rahmat Apandi, berbagi cerita dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.